susahnya membuat orang tua mengerti akan hal itu Pak. Kemarin kita harus berjuang terus ya saya lah Pak. Kira anaknya Habib Syekh. Iya. Jadi rambutnya kenapa itu? Kebakar. Kita selamat lah ya. Amin ini. Jadi kalau jam segini udah betul. After saya. Iya. Jadi dulu apa namanya judulnya? Tengah malam. Tengah malam. Kenapa? Sering nongkrong malam Pak. Nongkrongnya Hah? malam. Nongkrongnya malam terus. Oh nongkrongnya malam. Iya. Maksudnya kurang gawean gitu. Iya. Begitu aja kurang gawean. Jadi tahun berapa waktu itu? 2017. 2017. Iya. Jadi MN tuh main di kafe gitu. Main Iya. lebih jamming gitu. Aku iso rekaman. Waktu itu gini Pak, denger lihat tulisannya gini, Sleman Jember Jogja luas jomblo bebas. Sleman Jember Jogja luas jomblo jomblo bebas. Ekspresi diri. Ya. Iya. Terus Itu kita coba bikin lagu, berani rekaman, habis itu kita rilis di YouTube, dan alhamdulillah respon dari Iya. masyarakat lumayan. lagu apa yang pertama di Itu judulnya jomblo bebas. Oh, jomblo Judulnya bebas Jomblo itu? Bebas. Ya. Iya. Itu berapa viewernya? Waktu sampai sekarang berapa? Ya bohong. Lebih 4 juta. Hah? 4 juta 4 viewers. juta. Iya, itu tuh Tapi di kan- awal banget. Awal banget. Iya. Tapi kan teman-teman ini punya yang viewernya sudah sampai 90-an juta ya. Iya. Lagu rada lagu ketiga. judulnya Raina itu. Sehingga judul apa sehingga judul? Apa judulnya? Yo wes modar. Iya. Itu ya ekspresi ya? Halo, ngaku. Sekede Pak, sekede. Jadi sebenarnya lagu-lagu itu diciptain ngobrol-ngobrol atau ya, tiba-tiba ada pengalaman terus jadi lagu. Pengalaman sih. Itu curahan hati sih Pak. Curahan hati. Curhatan hati ya. Curahan hati. Tapi kenalan dulu dong. Kenalan, Saya Julian. Julian, Main keyboard. keyboard, Iya keyboard. Itu pijet Pak. pijet-pijet. Misalnya kan drum juga ada gini-gini tuh. Iya. Julian. Saya Yuriko pegang kendang Pak. Kendang. Kendang. Pijet-pijet. Duduk-duduk ya. Ini sebenarnya genrenya nganu ya, koplo ya. Iya. Pop saya dangdut lah. Kalian koplo lagi. Kopdut, jadi ada kendangnya, Iya. yang main Julian, Yuriko. kakak adik, Oh, maju semua. Kalian Saya hidup Pak ya, pegang gitar akustik rhythm. gitar akustik Oke. rhythm. Oke. Tapi emang sengaja rambutnya digitu. Oke Pak, ini kebanyakan pikiran Pak ini. Ya, Saya Hasan Pak. Mas Hasan, Ya, vokalis. penyanyi, vokalis. Ji. Jadi suaranya bisa kayak Habib Syekh itu karena apa? Ngefans. Ngefans berat. Ngefans berat sama Habib Syekh. Ya. Sakremania ya? Saya Iya. Dari SMP Pak. Hah? Cakremania dari SMP. Dari SMP lah, Iya. sekarang apa? sekarang ya Dan lulus. Orang udah lulus. lulus SMP, masa aktif banget loh. SMK Pak. SMK, oh SMK? Iya. SMK apa? Jurusannya dulu di SMK anak satu saya kan. Oh saya kan. Sayegan. Ben, saya kan. Iya. Beda. Beda. Saya kan. Oh, SMK. Iya. Ini SMK semua? Iya. Oh, Kalau SMA. SMA lumayan SMA. Lumayan. Lumayan loh Pak. Ada kuliah nggak? Ada kuliah nggak? Saya kuliah tapi cuti Pak. Cuti ya. Ya. Cuti. Fokus ke ini. Band. SMK Hasan. Saya Agus Pak, Agus, pemain bass. pemain bass. Ya. SMK juga. Iya. Oh, geng SMK keren deh. satu sekolahan Pak. SMK. Oh iya toh? Iya Pak. Sama Berempat. Berempat ini. Berempat iya. Satu Maksudnya Dia berempat satu sekolah. saya Andika, pemegang gitar elektrik lead. Oh, leadnya. Iya. Ya. Jadi cerita ini menarik ya, pesan. Kita lihat makin orang kenal
Amin. Kelihatan makin punya uang. Titik baliknya pas apa itu? Mulai dari ngafe, terus kemudian. Covid gak sih? Lebih pas Covid, Pak. Jadi Covid itu menginspirasi ya? Enggak, Pak. Kita Apa kepaksa? ada lagu yang boom itu pas Covid. Pas Covid. Dan itu kan konser-konser nggak diadakan. Heeh. Tapi kita dari Di segi YouTube. digital meledak, Pak. Tapi bingung, kita mau manggung di mana? Gitu, Pak. Kan nggak ada Manggung di YouTube. Iya, itu. Manggung di YouTube. Streaming, Pak. Streaming. Oh streaming? Iya. Jadi di studio main terus di streamingkan? Iya. Tonton orang? Iya. Tapi kan nggak bayar mereka? Iya, Pak. Tapi kan kita dapat iklan, Pak. AdSense. Dapat adsense. Oh, dapatnya ya gede. Iya. Itu bahas bensin, Pak. Mas bensin sak motornya Pak. Tapi ada yang menarik lah kalau kita ikuti terus kemudian muncul band-band yang lagunya campur-campur melo-melo, ekspresi perasaan dan kemudian lagu ya. Sama ya terinspirasi grup band yang lain gitu. Enggak, Pak. Ya ori ya. Ori. Oh ori memang. Tapi ada emang pernah ada senior kita yang dulu tuh sebelumnya kita tuh karena genrenya pop, awal mula kita bikin band untuk pop, habis itu kemudian kita pindah ke genre pop dude. Pop Itu dude. juga karena terinspirasi. Waktu Oh. itu. Kalau dari itu pertama kali itu yang di Jogja itu ada Beyond Maton. Oh Gion Maton. Iya, Ya, ya, iya. ya. Itu oke itu. Itu inspirasi kita. Tapi di Jogja memang banyak ya model-model gitu ya. Ya. Waktu itu kalian nonton gitu ya? Nonton dengerin Guyon. Ya dari YouTube Kayak gitu. Terus mulai Bikin sendiri lagu. terus bikin sendiri. Enggak, sampai itu kalau nyanyi terus nyanyi diselingi sholawat gitu. Punya misi apa karemu ki apa? Misi. Isinya ya biar nggak ada rusuh, Pak. Kalau selawatan nggak rusuh? Nggak ada yang rusuh. Kalau pas rusuh kita langsung Sholawat. Iya. Rusuh mulai yo. Pernah ya itu kejadian gitu. Iya. Rusuh terus kemudian sholawatan Iya. jadi nggak rusuh. Iya. Berkat sholawat rusuh minggat. Iya. Masuk. Terus sampean podo karo suarane atau mirip suaranya Habib Syekh itu madak-madake apa memang bawaannya gitu? Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba seperti ini. Ayo, mulut tiba-tiba. Ini karena dulu mungkin dilingkuhi kala ibu. Oh gitu. Iya. Soalnya kan dulu kalau orang Jawa Mumet kan dilingkuhi kepalanya tuh, Pak. Heeh. Sama ibu, itu sembuh. Oh iya. Kalau kemarin kelingkuhan telae itu. Coba sholawatan. Aku pengen dengerin dulu sholawatan sing kayak Habib Syekh itu. Ya apa lah. Sing sampean seneng lah. Rahatil latyaru tashadu fil layalil mawalidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadin. Tenang, aku ngrungokke itu tak dengerin. Loh, ini Habib Syekh kok nadanya agak beda ya. Senes Pak, ini bukan Habib Syekh gitu ya. Terus kemudian aku lihat ini anak-anak ini Pak, anak-anak Jogja gitu, menarik. Tapi dari industri kreatif semacam ini sebenarnya menurut teman-teman ya, itu bisa jadi pekerjaan nggak sih? Bisa harusnya, Pak. Pekerjaan menghasilkan untuk hidup gitu. Iya, Bisa. Pada kenyataannya bisa, Pak. Pada akhirnya bisa ya? Iya. Dan sekarang sudah? Ya urip lah ya. Paling enggak bisa beli kalung. Iya. Titanium. Imitasi dulu, Pak. Nah, sini Nah, itu sama kalung semua ya. Marketplace palsu. Tempat Shopee, Pak. Jadi buat lagu sekarang bisa untuk hidup. Ya, Dan sekarang udah jalan. udah jalan. Tapi ketika teman-teman mengawinkan itu dengan dunia digital, karena COVID nggak Iya. bisa pentas. Emang sebelum COVID sudah bisa pentas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah pentas? Sudah. Sudah dapat orderan gitu Iya, ya? sudah. Itu sekali manggung dapat berapa itu?
Kalau Apanya Pak? ya nganu lah ngundang Hidup sebelum ngundang COVID. grup lah. Iya. Sebelum COVID itu satu tim itu cuma 500.000 Pak. 500.000. Iya. Banyak dong. Tapi Banyak kan lah. dibagi 20 orang Pak. Dapat berapa itu? Jadi lumayan daripada 100.000. Ya. Alhamdulillah. Jadi kan 500.000. Iya. Tahun berapa itu? 2009 atau 2019. Oh ya udah cukup lama ya. Iya. Sekarang berapa? Itulah. Sekarang Ini bisa, pertanyaan yang bisa mengundang loh ini. sekarang bisa Japri aja Pak. Dari Kalau sudah Japri itu berarti sudah harganya agak Nah, ide sebelum pandemi konser ya, live gitu ya. Terus setelah itu mulai streaming. Jadi ide mengawinkan kemampuan kawan-kawan skill bermusik, terus kemudian orang payu, nggak ada order, terus tiba-tiba masuk ke digital itu dulu kepepet, kepeksa, dikasih tahu orang atau memang kalian itu anak-anak yang sebelumnya sudah gadget gitu. Lebih ke terpaksa sih Pak. Iya. Dengan kondisi gitu kan kita nggak bisa gerak-gerak Pak, harus digital. Soalnya apa dari kaula muda mereka apa nggak bisa keluar nonton konser ya cuma via YouTube, via gadget Pak, sosial media. Kita harus push di situ. Strateginya gitu. Akhirnya Pak. harus di-push di situ, Oke. ada yang nonton. Ada yang nonton. Itu inspirasi teman-teman sendiri hasil diskusi atau pernah melihat ke YouTube aja karena yang di sana berhasil. Pernah melihat, Pak. Pernah melihat. Karena kita juga lebih ke mencontoh beberapa itu. Kita kan masih punya beberapa senior yang berhasil. Oh, ternyata bisa lewat jalan yang ini gitu. Oh, di Covid misal kita nggak bisa manggung, oh ternyata ada yang berhasil di streaming, kita cobalah, dan kita sedikit sudah mentok, sudah terpaksa mau nggak mau harus mengikuti zaman. Mengikuti zaman. Iya. Tapi kalian tiap hari melek gadget? Iya. Pak. Tiap hari Pak. Tiap hari? Ada lebih scroll Medsos, scroll gitu. Terus lagunya ditaruh selain di YouTube di mana? semua DSP, Semua Pak. DSP Pak. Platform Oh, semua platform digital Iya, ya? ada. Ada Pak. Jual ke sana. Iya. Jadi sudah berapa lagu yang di posting, di-upload di sana? 14 atau 12 ya? 12 kayaknya. 12 lagu. Ini tertinggi viewernya yang mana? Ya, Yowes Mutaro sama Aku Ikhlas. Yes Dua Mutaro lagu itu. sama Aku tapi Ikhlas. yang Yowes Mutaro kan lebih tinggi ya? Iya. Iya, Yang iya, 90-an iya, itu Pak. ya? Iya. Ya, yang satu 80-an. Tapi Iya. juta loh bro. Juta bro. Weh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi cerita Yowes Mutaro itu awalnya dari mana itu? Dari cewek Pak. Mantan. Mantannya siapa? Pulau. Oh, Iya. apakah Mbak kalian Wan. mendengarkan? Kalau melihat ini ya, coba ceritakan pedihnya dan akhirnya jangan-jangan dia nyesel loh nanti ya. Enggak Pak, udah bahagia. Alah. Kamu bilang dia udah bahagia tapi kamu wajahnya remuk. Kita kok meratap terusan gitu ya. Oh, kuat, iya. Gimana sih lagunya coba? Mbok ya tulung sadaro ojo sapenake dhewe kira-kira ora tresno ora kok ngene carane waton ninggal lunga gandeng karo wong liya ya wis ora apa-apa karma isih ana. Yowes Mutaro. Ada gitar, Mbak? Mana? Mana gitarmu? Oh, ada gitar sing ngono. Tok, tok, dung dung, tut. Baik. Oke. Banyak anak muda sekarang sangat kreatif ya. Iya, betul. Kemarin kita ngelihat Putri Aryani. Oh iya. Boom Iya. ya. Terus kemarin Cakakan ya. Ya. Cakakan tuh keren juga loh ternyata tampil di sana dan oke gitu ya. Tapi di model itu, tapi ada yang
gaya kawan-kawan ini kreatif, musiknya Rodon Deso, Iya. syairnya Jawa kampung banget, tapi ngeremuk-ngeremuk hati gitu. Terus lebay-lebay sih orang terus seneng. Iya. Sebenarnya apa memang ada tren syair seperti itu di pendengar gitu? Lebih ke Gen Z sekarang kan apa-apa masalah hati ya Pak. Jadi kayak kita ternyata tuh masalah hati bisa diungkapkan gitu. Jadi banyak yang relate sama teman-teman gitu. Makanya menjadi tren tuh karena apa-apa sekarang tuh soal cinta. Waduh, Jadi so sweet. Buatin sosmed Pak remuk nih. Keadaannya bener. Jadi karena diungkapkan perasaan dengan kata-kata syair itu terjadi, kayak yang aku rasakan. Iya, Terus iya. lagi ya. Banyak orang Jadi yang relate merasa. dengan mereka. DJ gitu. Kayak musik seperti ini sebenarnya bisa membuat anak-anak yang kreatif kelompok lainnya itu menginspirasi nggak sih? Akhirnya melu rekaman Ya. konser sebenarnya gitu. Iya, alhamdulillah Pak. Iya. Dari situ makin banyak sekarang anak muda yang lebih kreatif. Jadi dia juga bikin lagu, kemudian juga viral. Banyak ya. Dan mereka ini sebenarnya kalau ya mulai itu biasanya kesulitannya pada sisi apa? Lebih ke ini sih Pak, strategi pemasarannya. Banyak teman-teman dari musisi itu datang ke kita juga open sharing. Nanti kalau kamu rilis lagu kayak gini, biar nanti viewer itu tiru-tirunya dan penangkapannya kayak gini, kemudian gitu Pak. Lebih ke strategi aja. Oh, strategi. Iya, kita juga open kayak gitu. Nggak mungkin tinggu dewe Pak. Gitu. Teman-teman juga merasakan hal enak Pak. Kayak gitu. Tapi dengan dunia digital yang sangat luar biasa, teman-teman punya keterampilan, punya lagu, punya proses kreatif yang menurut saya top lah ini top lah itu. Sehingga bisa merubah nasib, Amin. terus tambah kreatif dan menjadi lebih kaya Iya. dalam prosesnya gitu ya. Seberapa penting dunia digital untuk kerja kalian? Sangat Lebih ke presentasi 70-30 sih Pak. Di 70 digitalnya itu gimana? 70. Digital 70? Lebih besar. Karena kita kalau promo itu ya tinggal digital aja. Soalnya orang itu gampang akses, mudah akses lewat gadget mereka. Itu lebih mudah banget Pak. Kalau Dulu kan versi- harus ya. ini Pak. Kalau zaman dulu kan harus kaset, Cetak kaset. terus VCD dan itu harus pemasaran manual Pak gitu. Oh, Sekarang kan enak banget Pak. kayak dummy kirim-kirim Nah, gitu. iya modelnya gitu. Sekarang langsung main video viral. Viral itu. spiral, Iya. langsung habis spiral. viral terkenal. Terkenal. Bayaran. 70 ternyata dunia digital. Iya, Pak. Betul, betul banget, Pak. Tapi kalian punya alat sendiri untuk mixing, untuk edit, untuk itu punya alat sendiri. Ada. Alhamdulillah ada Pak. Ada. Alhamdulillah. Mahal. Ya Canggih-canggih tergantung sih Pak. Enggak, kita cuma sesuai kebutuhan. Yang jadi tolak ukur kan mindsetnya Pak. Dari mengerjakan apanya itu. Mindset ya opo. Tujuan dari mixing sebuah lagu itu kan mau ditaruh harga mana. Oke. Dan itu menjadi gimana ya? Tolak ukur lah Pak. Tolak ukur sebuah kualitas lagu. Modelnya kayak gitu loh Pak. Gitu. Oke juga ya. Jadi ternyata dunia digital itu juga bisa merubah nasib ya. Betul Dengan banget, sangat Pak. cepat sekali. Iya, Benar ya? betul banget. Dan teman-teman ngalami itu ya. Sama Pak itu Pak. Ngalami itu. Sekarang dari akunnya itu followernya udah berapa? Kalau di YouTube Dari itu artisan ini. 600.000. 600.000. Oh, oke. Kemudian di Instagram 287. 87. Tapi kalian sudah mulai sadar gitu ya? Oh, aku terkenal loh saiki. Dia Pak. Oh, rasa isin. Terus doyan mangan tempe kok, Pak. Maksudnya memang terkenal kira doyan. Kalau orang sudah bisa atau grup band sudah bisa membuat syair, lagu bagus gitu ya. Terus kemudian marketing. Iya. Pernah nggak kepikiran
aku punya lagu bisa mengaransemen, nggak punya alat, nyewo. Pernah nggak punya kepikiran itu, ada nggak ya fasilitas gratis? Kalau gratis kita belum pernah mendapatkan sih Pak. Belum pernah ya? Tapi kita pernah ada di masa bahwa kita nggak punya mau rekaman, kita belum punya alat. Kita tetap patungan untuk menyewa studio dan Nyewo studio ya. Iya. sekalian bayar jasa buat dia mixing master. Bayar jasa dandak Iya, dandak jadi pakai jasa untuk mereka ya. Iya. Kan sebenarnya kalau yang sekarang kan hampir semua di satu alat kecil ini bisa dipakai semua kan. Iya. Mixing Iya, apa bisa. sangat kecil sekali kan. Iya. Dan sekarang teman-teman punya itu. Alhamdulillah. Mixernya ya gede gitu. Kalau Berapa- kebutuhan rekaman tetap harus ada beberapa yang harus nggak bisa ditinggalkan Pak, seperti speaker. Ya kan speaker sekarang kecil-kecil aja cukup. Iya. Komputer. Iya. Beli mixer sendiri gitu. Iya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Berapa track gitu? Kemarin terakhir beli Terang track. Track. 32. 32 32. Oke. Alhamdulillah lah itu. Dan itu bisa ya? Bisa, Pak. Bisa mengoperasikan juga bisa gitu. Bisa, Pak. Gitu. Punya studio sendiri. Iya. Kalau studio punya. Punya sendiri, sekarang bisa dipakai untuk rekaman. Iya. Disewakan nggak? Kena. Dan tapi suatu saat ketika nanti ada teman-teman musisi yang butuh dan Iya. memerlukan apa pengen belajar, kita akan buka itu. Iya. Oke, ini bagus ini. Jadi kalau sekarang saya pakai Pak, tapi kalau mau sewa boleh. Kira-kira gitu ya. Pernah nggak juga berpikiran kolaborasi pada yang baru bermusik, ada potensi bagus, terus join gitu. Karena pernah ada beberapa lagu, siapa temenmu, Darboy gitu ya. Iya. Itu beberapa lagunya ternyata ketika dia mau menyanyikan itu bukan ciptaannya dan negosiasi. Oh. Itu rata nyanyi kento opora gitu. Ya. Sampai dirayu, sampai jadi dan lagunya meledak gitu. Ini contoh yang saya mendengarkan cerita itu wow. Proses kreatifnya ternyata panjang gitu. Ya. Tapi pernah nggak sih kolaborasi sama band lain? Lebih ke personal Pak, bukan band. Pernah. Oh, penyanyi. Iya, ke penyanyi gitu. Jadi After Sign fit Sopo gitu ya. Penyanyi cewek. Sama cewek Penyanyi bisa, Pak. Pilihnya cewek. Kenapa milihnya cewek? Pasangannya cowok kan cewek, Pak. Oh, iya. Bener ya? Iya bener. Niki beneran nih. Normal. Karena materinya emang kebanyakan tuh perdebatan antara laki-laki dan perempuan, Pak. Jadi ada lirik sebagai sisi laki-laki, harus ada lirik juga sebagai pihaknya perempuan. Makanya sekarang banyak yang viral, Pak. Wong wedok saiki jahat-jahat, wong lanang saiki jahat-jahat. Nah, ini bertarung, Pak. Iya. Semua Oh, jelas. semua jadinya jahat. Iya. Selarani, Pak. Marani. Pernah dilarang nih? Pernah. Di Pantes. Orang gini, Pak. Oh, pantes kemarin ada teriak, Pak, aku rakyatmu, Pak. Aku dilarani rakyatmu, Pak. Bener ya? Enggak, jangan-jangan kamu. Jawa Tengah masih larang. Oh gitu ya? Ya, soalnya sampean megeli ya. Jadi sudah berapa lagu sekarang? 14. 14. Ada target nggak? Sebulan satu lagu? Ada. 3 bulan. 13 kali kita harus 3 bulan sekali pasti rilis, Pak. 3 bulan sekali pasti rilis. iya. Ada kewajiban nggak masing-masing ini nyiptain lagu? Enggak sih, Enggak. Pak. Kita lebih ke silakan kalau mau bikin lagu pasti kita terima. Kalau enggak dari satu yang lain itu pasti punya cadangan, Pak. Pasti entah Dari individu anggota? Iya, pasti Oh. dia udah nyimpen lagu berapa, tinggal nanti kalau udah waktunya mau rilis disodorkan. Sounding di grup. Ada yang di grup. Jadi Gitu ya? kita apa ya? Cocok Kita enggak? kirim, maksudnya kita nilai bareng-bareng. Oh, Untuk suasana episode di sini tuh yang cocok ini lagunya. oh jadi Kita sharing. Ya. Iya. Masukkan grup. Ya, Oke. Yuri tapi gitu ya. masuk. Orang tuanya ada yang pemusik nggak? Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terus bagaimana cara ngomong sama orang tua kalian? Itu yang sulit, Aku mau Pak. musik gitu. Aku mau bermusik. Tapi Ada nggak pernah ngomong? Rasale Iya. yang gawe. Pasti itu semua, Pak. Kita semua Iya. dilarang.
Oh dilarang ya? Dari awal dulu Pertamanya. mulai Nggak dari boleh. 2017 kita dilarang karena mungkin karena kalau orang tua kan mikirnya masa depan di musik itu kan belum jelas Pak. Oke. Pengennya anaknya jadi PNS lah, apa kerja yang bergaji tetap gitu. Oke, apapun proses kreatif, back to PNS namanya. Iya. Jaminannya ada. Hah? Gitu. Jaminannya ada. Iya. Padahal ini kalau gede jaminannya malah nggak sampai nggak ada batasnya ya. Iya. Bisa selagi proses kreatif nggak berhenti kan. Banyak membaca, belajar terus gitu. Iya. Susahnya membuat orang tua mengerti akan hal itu Pak. Yang kemarin kita harus berjuang terus ya saya ala Ya, namanya Oh, berjuang ya terseok. Terus orang tua sekarang sudah ya wis le. Nggih. Pokoknya semenjak Covid itu kita mulai dapat izin, Pak. Karena kita benar-benar membuktikan Pak kita bisa masuk TV. Mak mlebu TV. Iya. Itu kabar yang bisa membuat orang serumah nangis karena Bangga ya. Nggih, kita Jadi, pertama kali masuk TV. ini anak beling banget kok sekarang masuk TV. Iya, nggih. Untuk Itu, duit meneh gitu. Iya. Dan mae yo dikei. Aduh, luar biasa. yang dibutuhkan. Dan bener ya? Anu Pak, wong desa-desa ngoten iki ketemu Pak Ganjar ya alhamdulillah. Ya termasuk prestasi loh, Pak. Kita ini idola baru, Bro. Saya tuh suka mendengarkan cerita itu. Dan akhirnya kan tadi proses orang tua menjadi tahu anaknya punya bakat seni. Kan tidak semua harus ngerti matematika, fisika, itu ternyata ada seni gitu ya. Itu kan penting. Mulai nggak bisa, nggak dipercaya, menjadi percaya, terus berbakti gitu kan. Ya ngasih uang ke orang tuanya gitu. Ya pasti itu, Iya pasti itu Pak, pasti. Aku seneng deh. Pasti itu seneng kan. Gitu ya. Ya pernah dimintai gitu. Le kalau wis suwe diem aja nggak ngasih ngirim. Kalau jarang pulang gitu, kalau manggung jarang pulang sering gitu. Di Gimana? VC, pura-puranya VC kangen. Oh, Tapi pura. nanti endingnya minta uang. Orang tua biasanya ibunya ya. Iya, Biasanya Terus. ibunya. sanjangnya nggih kondangan. Iya, ibumu itu sebenarnya tidak sedang minta uang pada anaknya. Tapi anaknya itu harus sadar bahwa kamu digedein sampai segini itu karena ibumu. Oh, lho, Bro. Gitu. Karena ibumu nggak bisa, nggak ada orang tuamu nggak bisa kamu itu sebenarnya. Jadi berapa bulan lagi mau keluar lagu baru Bulan dari depan. lagu terakhir? Bulan depan. Oh, bulan depan. Jangan dibocorin kalau gitu ya. Minta doanya mohon Pak. Oh tak dongake lah. Amin. Mudah-mudahan lancar, Amin. tambah kreatif, Amin. prosesnya bagus, tambah ngetop. Sukses lah ya. Ini ternyata cerita dari Rekoso dari kafe punya lagu gara-gara Covid ya. Kalau Gara-gara lagunya Covid. sebelum Sebelum Covid. Sebelum Covid. Tapi gara-gara Covid masuk Naik. ke Ya, dunia digital. digital. dunia digital. Iya. Boom. Baru ya. Jadi melompatnya di sana ya. Iya, langsung Pak. Melompatnya langsung di sana. Proses kreatifnya nggak berhenti, kira-kira gitu ya. Ingat orang tua, keren Ya, kan? gitu. Dan kemudian yang menarik nih buat penonton, lagunya itu setiap nyanyi ada sholawatannya. Dan ternyata menarik juga. Kalau rame-rame sholawatan berhenti. Seru. Berkat sholawat disuruh minggat. Ya. Keren juga. Ya wis tutup lah. Ih, Lagu. Pasti lagu kenapa? yo wis rapopo. Oh iya. Oke. Bareng ya. Yo wis rapopo. Rasa diketuni. Cukup aku ngerti perjuanganku. Dadi semu ning uripmu. Sak jembare sekoro aku ikhlas yen akhire kudu nampa lara iki
ojo kowe ninggalke aku pengen ning sandingmu. Grantes boy. Makasih ya. Keren. Tap. Dan ternyata lagu-lagu kalau saya istilahkan J-pop, Apa itu, Pak? Java pop. Java pop. Indonesia pop itu punya potensi bisa meledak. Jadi makin kalian kreatif, potensi ledakannya makin tinggi. Dober loh, jam. Sakit. Sini Pak. Wah, Kenang-kenangan. ganteng ya? Sorry ya Misi Citra. Gak apa-apa, sabar mas. Saya pengen rapopo saya tuku. Keren mau diganti, Pak. Alah. Jadi ganteng saya. Tulisannya apa itu, Coy? Tulisannya dibaca. Muda bikin bangga. Bisa. Kita akan banggakan. Bangga. Mas, makasih, sukses semua Amin. untuk After Sight. Tak pikir seko Inggris. Makasih. Tapi gak dulu ya, aku Siap. mau lagi. Sukses. Amin Bapak. Pak, nggak foto, cancel fotoin. Oh gitu ya. Kita yang orang besok tidak dapat salah satu sosok yang kita idolakan. Ya. Bisa aja sekedua ini. Semoga nanti dari hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang ternyata musik dan kita itu bisa bersatu dan bisa bikin kita lebih maju. Semuanya jangan pernah berhenti membuat orang itu terinspirasi. Makanya sabda yang patut dicontoh dibaca. Lebih ke humble aja sih. Kita bisa ngobrol dengan topik anak-anak muda dengan Bapak Gajar yang maaf ya, usianya lebih kayak dari kita klop banget, kayak nyambung banget. Itu yang jadi saya kayak terkesan banget gitu. Pak Gajar. Semoga besok kita bisa. Aku pengen. Karakter sama si ketimpangan itu sosok yang menurut kita tuh pas sebelum ketemu dengan tapi ternyata pas ketemu bisa membuat kita nyaman untuk ngobrol. Kalau dari aku sih kayak menjadi satu kali Pak Gajar inspirasi.